channel di Panda TV. Sebelumnya gue mau ngucapin dulu buat sahabat sama subscriber gue, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Di kesempatan ini gue mau ngobrol bareng sama sahabat semua. Sehat selalu ya, mudah-mudahan ya sebelumnya. Jadi gini, ada yang nanya ke WA gue, banyak yang nanya, Om Panda, murai hutan itu sebenarnya bagus apa enggak sih? Nah jadi gini menurut pribadi saya ya, bagus apa enggaknya tergantung murai batu tersebut. Sebenarnya gini, kalau menurut saya pribadi bagus sih bagus, enggak sih ada yang enggak semuanya murai hutan itu bagus kalau menurut saya pribadi. Karena murai batu hutan ya itu kan hidupnya berkelompok di hutan itu. Di kelompoknya itu juga ada yang memimpin kalau di hutan itu murai itu ya, menurut saya pribadi nih. Kalau salah ya saya mohon maaf dulu ya. Jadi gini, kalau murai hutan ya, di hutannya itu kan hidupnya berkelompok. Nah di situ juga ada pemimpinnya. Jadi kalau murai hutan di hutan itu yang kita dapat bukan pemimpinnya ataupun sekedar bawahannya, atau ibaratnya yang biasanya aja, itu yang biasa saja. Jadi mentalnya itu udah kalah sama yang tertua di kelompoknya itu. Jadi gitu kalau menurut saya pribadi. Karena tutorial murai hutan itu kan tutorial tuh, dia itu menguasai lingkungan dalam satu wilayah. Jadi menurut saya pribadi murai hutan itu ada yang bagus ada yang enggak. Nih beda lagi kalau sahabat dapat murai hutan yang udah mapan dan berprestasi di jam tangan, itu udah nilai plus tersendiri buat sahabat semua. Jadi murai hutan yang udah mapan ya emang harganya lumayan, tapi kalau mau buat pajak yaitu menurut kalau saya pribadi cari aja di jam tangan. Jadi kita harus paham dulu murai hutan itu seperti apa, gimana ciri-cirinya. Nah jadi kita bisa buat pandangan ke depan, besok kita mau nyari burung seperti ini di jam tangan. Nah itu udah nilai plus tersendiri, udah positif. Kalau burung berprestasi itu udah positif, mentalnya ada, spekternya ada. Nah jadi buat sahabat yang mau ternak murai hutan, menurut saya pribadi mending nyari di lapangan atau di pemain-pemain senior yang udah dirawat sekian lama, udah 3 tahun 4 tahun dirawat, dia prestasi, bekas burung prestasi, sahabat ambillah burung itu. Jadi bisa buat nilai plus tersendiri gitu. Udah jelas burungnya pasti vektor, mentalnya mantap itu. Kalau saya pribadi sih seperti itu. Tapi kalau yang lain, buat masukan yang lain saya belum tahu. Kalau saya pribadi nilai seperti itu. Jadi kesimpulannya murai hutan itu nggak semuanya burungnya bagus. Tapi kalau udah murai yang hutan itu bagus, ya itu udah positif, burung itu juara, burung itu berprestasi, gaya mental vektornya itu dahsyat. Itu bagi saya. Sekarang gini aja brother, kalau burung nggak bagus, burung jelek, diadu pasti melempem. Tapi kalau burung ngeri, burung dahsyat, burung vektornya anjing, diadu pasti sahabat pasti bisa tahu sendiri burung bagus apa burung enggak. Jadi gitu aja. Buat yang mau nyari trotol, yang mau nyari anakan, itu bagi saya. Jadi pantau dulu indukannya, dilihat indukannya. Kalau indukannya bagi saudara sahabat semua itu serap di hati, vokal dahsyat, gaya mainnya enak pas digangguin di dalam kandang, nah itu nilai plus. Yang kedua, burung itu apalagi berprestasi seperti itu. Jadi
tujuan saya nge-share di sini itu buat membandingkan. Banyak yang nanya seperti itu. Kalau saya pribadi ngomongnya seperti itu. Sebelumnya juga gue udah pernah nyoba. Nah, burung hutan yang buat ternak yang biasa seperti itu, anakannya ya biasa saja, nggak ada yang istimewa. Alhasil murai hutan tersebut gue lelang semuanya, karena yaitu rumah gue kan dekat Kota Agung nih. Gue banyak waktu itu hampir 5 pasang murai Kota Agung asli murni dari Pulau Tabuan, dari Bengkuna. Itu yang gua dapet buat ternak. Alhamdulillah 2017 lah, udah anakannya udah banyak yang gede-gede, yang udah ngadu udah ada. Yang ngadu sih ngadu, mentalnya ada, tapi yaitu burung ngadu belum tentu bisa kepake buat lomba. Bener nggak? Ya nanti sahabat koreksi sendiri omongan saya bener atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, saya pernah punya indukan hutan. Nah, anakannya itu ya emang udah besar-besar semua. Ketika saya lihat perkembangan anakan yang murai hutan saya, kok kayaknya nggak bisa dipakai. Nah, di situ langsung saya upgrade semua. Saya lelang indukan hutan saya, yang saya sisain cuman dua pasang sekarang, yaitu Kantona tua, yaitu asli Kota Agung, dan Bengkunat itu yang Kota Agung dari Lampung itu ya, murai Lampung. Kalau yang dari hutan Medannya itu saya punya Bahorok, masih saya simpan. Alhamdulillah anakannya ya alhamdulillah ya banyak yang nyenengin. Itu aja dari saya. Mungkin segini dulu pembahasan hari ini. Coba dikoreksi lagi benar atau tidak yang saya omongin buat sahabat semua. Kalau punya salah ataupun omongan saya itu salah, saya mohon maaf buat sahabat semua. Jadi sampai sini dulu pembahasan kita. Sukses selalu buat sahabat semua. Salam hormat, Markas Panda BF.